Makana ora ana sapa Allah Gusti Allah hu iku liyungdzira drapun ninggal sapa Allah al mukminina ing pira-pira wong mukmin. Liyat ruka tegese ninggal sapa Allah al mukhlisina ing wong kang padha ahli ikhlas. Ninggal alama ing ngatasi perkara kang tungkang ta sira kabeh iku alihi ing ngatasi ma. Ayuhan nasu menungso mingtilat til munafikina sangka cecampurane pira-pira wong munafik bil mukhlisina lan wong kang ikhlas wa idharihim lan oleh mertelake mukhlisin anahum satemene kleru wa idharihim lan oleh mertelakne wong munafik anahum satemene munafikin iku min ahlil iman sangka ahlil iman. Kata yumajiza sehingga beda ini apa Pak ya? Membedakan sapa Allah al khabisa ing wong kang elek ayil munafiqa itu tegese ing wong munafik minatoyibi sangka wong kang apik ayil mukmini tegese wong kang iman. Bi ilqa ilmi khani kelawan nibake pira-pira juba wal masaibi lan pira-pira musibah iki lho Pak. Iki masalah corona. Iya terusane pengen aneh kan. Ngaji pengen aneh gitu terusane. Jadi Allah itu tidak akan membiarkan orang yang beriman sama dengan orang yang tidak beriman. Allah itu tidak akan membiarkan orang yang beriman dengan orang yang munafik dalam keadaan yang sama. Kata yumazizul khabisa min at-thayyib sehingga Allah bisa membedakan antara orang yang munafik beriman dan orang munafik dan orang yang beriman dengan apa? Bi'il ilmihan dengan apa nibakne dengan memberikan beberapa cobaan wal masaibi lan pira-pira bilah. Jadi sekarang ini sudah ada ketahuan mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Dengan adanya wabah begini nih Pak. Jadi Allah tidak akan meninggalkan. Masa wong sing beriman dikai penyakit padha karo penyakite wong sing enggak beriman enggak? Masa sih orang yang berzikir, orang ingat kepada Allah dikasih musibah, yang musibah ini seperti musibahnya orang yang tidak berzikir. Kalau di dalam kitab Bulughul Maram itu ada hadis bunyinya begini Pak. Ma amila benu adama angzalahu min adabillah min dzikrin. Tidak ada dari amalan anak Adam yang bisa menyelamatkan dari siksa Allah, dari balaknya Allah, dari musibahnya Allah, dari adabnya Allah min dzikrin daripada zikir ingat kepada Allah. Kita itu tidak akan kena penyakit musibah selama kita zikir kepada Allah, selama kita ingat kepada. Yang menyebabkan kita kena penyakit kayak itu karena kita tidak beriman kepada Allah. Gak beriman Pak. Orang itu kalau sudah gak beriman kepada Allah pikirannya susah. Padahal di situ kan ada dalam asma Allahu Syafi, Allah yang memberi penyembuhan, Allahul muknit, Allah yang berbendu, yang marah. Ya karena kemarahan Allah itulah diberikan kepada orang itu untuk itibar. Kalau dalam ayat lain, jika ada musibah mengena kepada orang mukmin itu rahmat, mengampun dosa. Kalau ada musibah mengena kepada orang kafir itu itibar, bisa kita renung untuk perenungan, paham Bang ya? Jadi makana waliyungdzirul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yumazijal khabisa minat thayyib dalam surat Al-Imran. Jadi Allah itu tidak akan membiarkan orang yang beriman pada sesuatu yang keadaan itu ada pada orang yang tidak beriman alias pada orang munafik gimana. Jadi kayak ini Pak keadaan ini. Lah ayat ini ditafsirkan dalam tafsir lainnya dengan ayat begini. Jika di situ ada musibah, ada balak, pagebluk, taun, virus corona, kamu jangan masuk.
Tetapi kalau kamu sudah dalam keadaan itu, kamu jangan keluar. Itu tidak membahayakan pada kamu, menurut Bapak. Jadi dalam tafsirnya ini ada hadis lain menerangkan, jika di daerah suatu daerah ada wabah pagebluk, kamu jangan masuk. Tapi kalau kamu sudah ada di dalam desa itu, kamu jangan keluar. Itu tidak akan mengena kepada kamu selama kamu beriman. Itu Bapak ya. Selama kamu beriman ya kena Pak. Jadi kayak corona sekarang, wabah ini akan kena wabah corona karena sudah masuk di Indonesia atau masuk di Kalimantan atau masuk di Sintang. Selama kita beriman kita tidak akan kena. Yang kena itu adalah orang yang tidak beriman, atau dia beriman tapi di situ orang yang munafik, bukan yang Islam. Di situ terangnya bukan Islam tapi beriman. Jadi penyakit wabah ini tidak akan mengena kepada orang yang beriman. Iman itu kan macam-macam. Iman menurut Imam Bukhari adalah qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Iman adalah suatu kebaikan orang yang berbuat baik. Kalau perilakunya nggak baik, pantas kena. Jadi yang kena penyakit itu adalah orang yang tidak berbuat baik. Ataupun dia berbuat baik tapi perbuatannya tidak ikhlas. Di sini ditafsirkan dengan mukhlisin, orang yang ikhlas. Jadi kadang-kadang gimana ya? Ya namanya sekarang itu ustadznya imitasi. Ustadz ulamanya ulama imitasi. Jadi ikut-ikutan. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran sudah ada semua. Dalam Al-Quran itu ada liyung maka wa liyung dzirul mu'minina ala ma antum alaihi minat kata yumazizal khabisa minat thayyib. Allah itu tidak akan membiarkan kepada orang-orang yang beriman seperti yang dilakukan atau keadaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak beriman. Jadi bi'ilqa ilmihan, kelawan nibake beberapa ujian, percobaan, wal masaibi lan pira-pira musibah, wal qatli lan den pateni, terbunuh sampai mati. Jadi memang gimana ya? Sekarang pemerintah ini hanya memutuskan suatu perkara dengan satu sisi, tidak dengan dua sayap. Hanya dengan satu sayap tentang kesehatan akliyah, tidak tentang kesehatan ilmiah agama. Coba kalau dua-duanya itu, masa kan sekarang dipukul rata. Orang yang ngaji, orang yang jamaah, orang yang berzikir disamakan dengan orang yang nongkrong di kafe seperti orang sosok, orang yang maksiat. Gak sama Bang. Dan sekarang dipukul rata. Mengapa pemerintah sampai kayak begini ini? Karena yang memegang pemerintahan tidak paham dengan kayak begini, kita kuning. Kalau tempat kita kuning, ya gak bingung, biasa kok. Biasa, keadaan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka liyungdira mu'minina ala ma antum alaihi kata yumazizal khabisa minat thayyib. Memang akan dipisah-pisahkan oleh Allah itu, mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik, mana orang yang beriman, mana ya orang yang tidak akan dipisah-pisahkan kelompok-kelompok. Perlihatkan itu orang yang beriman kepada Allah, itu orang yang tak beriman. Ya. Lah kena musibah kayak ini, sakit wedi ini. Berarti kan gak beriman, ketoro orang itu gak beriman. Kalau dia tuh berimannya kuat, iman itu bisa kuat dengan ilmu. Kalau ilmunya gak mampu, gak akeh, ya gak bisa imannya kuat. Saya sudah SAG, MPD, MA, ya kan ikut titel ya. Ilmu adalah rohaniyah yang ada dalam hati kita, yang ada dalam hati kita namanya roh. Roh itu tepatnya ilmu yang bisa menembus kemana-mana. Kemarin kan di dalam ilmu tasawuf tahu mana yang akan terjadi dan itu sudah ada dalam keyakinan kita. Kita itu mau kena, ya sudah kelihatan mau kena. Tanda-tandanya adalah khauf. Ketakutan itu akan mengena pada penyakit pada kita, itu khauf, ketakutan. Tapi kalau khauf dengan siksaannya Allah akan menyelamatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim.
wal qatli lan den pateni to mati, wal haji mati lan keplayu. Faman mongko tesapane wong lamun iku kana ana sapa wong iku mukminan iman, sabata mongko netepi sapa wong ala imani ing atase imane wong, wa tasdiki rasuli lan benerne utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Tasdikun iman dengan para rasul, bagaimana ia mengamalkan apa yang pernah dikatakan oleh Rasul. Termasuk salah satu solusi dari menghindarkan wabah-wabah corona ini adalah membaca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kalau dari hadis ini. Tapi kalau dilihat ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir dalam surat Asy-Syura, terjadinya musibah corona ini sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Berarti kalau dengan itu kita mengurangi dosa. Bagaimana kita bisa mengurangi dosa, tidak berbuat dosa? Kalau menghapus dosa adalah beristighfar dan taubat. Mengurangi perilaku-perilaku dosa, dosanya cuma begitu. Tapi ini yang bisa menjelaskan adalah Rasulullah SAW dengan hadis berbunyi man qara'a qul huwallahu ahad asra maratin ba'da surati subhi, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai setelah sholat subuh 10 kali, maka tidak akan jatuh dosa. Wa in jahada syaitan, walaupun setan itu bersungguh-sungguh akan menjerumuskan ini bisa kan karena apa? Dasarnya itu banyak. Ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Di musibah wabah yang ada sekarang di Indonesia atau di dunia ini adalah sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Kalau dalam ayat lain Allah itu tidak akan memberi wabah seperti sekarang ini sebelum Allah mengutus utusan dulu menerangkan tentang kebaikan, tentang keimanan. Kalau sudah tidak diterima baru Allah menurunkan wabah. Kan sudah terjadi, dakwah sudah sampai ke Cina, dakwah sudah sampai ke Amerika, tapi banyak orang yang tidak menerima. Itulah wabah kan turun. Ini bagi orang yang tidak beriman. Tapi kalau bagi orang yang beriman, kena wabah, adanya terjadi wabah ini karena dia berbuat dosa. Untuk individu mengurangi pribadi dosa itu dengan tobat. Dengan tobat hanya untuk individu kita untuk mengurangi wabah ini untuk diri kita masing-masing individu. Tapi untuk umum adalah dengan membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 10 kali setelah sholat subuh. Barang siapa yang mau membaca sholat qul huwallahu ahad 10 kali, Pak, tidak akan jatuh dalam dosa. Lewat tulisannya hadis saya kemarin dalam Usbuliyah itu, dia tidak akan jatuh dalam dosa walaupun setan bersungguh-sungguh menggoda kita. Nah, yang penting kan ada. Tapi mengapa terap pelajaran pengalaman ilmu kayak gini ini tidak diterapkan oleh pemerintah, dianjurkan lewat Kementerian Agama. Lah Kementerian Agama memandang dengan bidangnya agama, melok Depkes, Kementerian Kesehatan. Agama dengan kesehatan kan lain. Kesehatan itulah caranya kesehatan untuk menanggulangi dengan jarak-jarak tidak boleh berkumpul. Tapi agama menerangkan kita boleh berkumpul dengan satu syarat, zikir kepada Allah, karena ada hadis. Itu pelajaran agama juga. Ma'amila benu adama anzalau min adabillah min dzikrin. Dalam kitab Bulughul Maram, kitab ini biasanya dipelajari oleh Universitas Muhammadiyah, Pak. Jadi kitab Bulughul Maram ini biasanya dipelajari oleh Universitas Muhammadiyah S2. Bulughul Maram ini pelajaran hadisnya biasanya dipelajari oleh Fakultas Muhammadiyah S2 untuk medal sarjana. S2 itu Bulughul Maram. Di situ ada tulisannya ma'amila benu adama anjalahu min adzabillah min dzikrin. Tidak ada amalan anak Adam yang bisa menyelamatkan dari siksanya Allah, karena kita banyak dosa.
kecuali zikir kepada Allah. Mengapa Kementerian Agama yang jadi Menteri Agama, Kementerian Agama yang kerja di Kemenak adalah orang-orang yang sarjana? Entah sarjananya SHI-nya nggak sampai pada Bulughul Maram, entah karena apa cuma punya titel aja. Nah, makanya kadang-kadang Kementerian Agama harus terjun dengan keagamaannya. Menteri Kesehatan, ya Kementerian Kesehatan dengan ya sekarang sama, disatukan semua. Perdagangan pun ikut kesehatan, agama, Kementerian Agama pun ikut kesehatan. Ini namanya khilaful muqtadhal hal. Kalau bahasa sastra Arabnya tidak sesuai dengan kedudukan masing-masing gitu. Yang dari Kementerian Agama harus menerangkan keagamaan tentang kesehatan melewati agama. Tapi mengapa sekarang kesehatan lewat agama bukan diakui? Seakan-akan agama tidak diperlukan lagi. Padahal di situ dikatakan Kementerian Agama, tapi seakan-akan agama tidak diperlukan dalam hal kesehatan, yang diperlukan cuma dari dinas kesehatan. Nah, iki tak lebokne soalnya. Saya iki muntek apa jenenge? Paketane kita bicara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis makana waliyungdirul mu'minina ala ma antum alaihi kata yumaziza minat thayyib. Bisa minat thayyib. Jadi Allah itu tidak akan membiarkan orang yang beriman dibiarkan sama seperti orang yang tidak beriman dalam keadaan kena wabah. Diperbedakan, Pak. Kalau sampai kabeh tidak akan kena penyakit corona, kena virus corona selama kita beriman. Bagaimana kita bisa beramal? Ya kita beramal dengan kebaikan. Untuk menanggulangi umum kita baca kulhu 10 kali setelah sholat subuh. Untuk individu kita beristighfar. Untuk individu keluarga kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba kalau Kementerian Agama menyarankan hadis ini terus diulang-ulang disampaikan, jangan takut hai orang-orang yang beriman. Rasulullah berkata, barang siapa yang mau membaca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka dia akan dihindarkan oleh Allah dari 70 pintu macam penyakit. Loh, sekali itu, kalau sekali, kalau banyak berbanyaklah itu. Coba kalau Kementerian Agama itu, maka orang-orang Islam itu tidak takut dengan keimanannya. Dan sekarang orang Islam tak takut dengan pendapatnya orang yang tidak beriman. Begitulah kadang-kadang piye Kak, khilaful muqtadhal hal. Jadi menulayani dengan keadaan, tidak ada adaptasi, tidak bisa menyesuaikan. Ya karena ikut-ikutan itulah. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ilmu, ketika sudah tidak ada orang alim di dalam Kementerian Agama, maka pemimpinnya jika diberi pendapat, dimintai pendapat, dia akan memberi pendapat dengan kesenangannya sendiri. Dan kebenaran itu banyak, Pak. Coba kalau penyakit itu sesuai dengan kesehatan dokter, itu kalah dengan orang gila, Pak. Semua orang mengakui kalau makanan kotor itu adalah bikin penyakit. Semua dokter yang bukan dokter pun mengakui. Tetapi mengapa orang gila makanan kotor kok tidak penyakitan? Jadi sudah di akliat itu sudah nggak masuk akal, Pak. Sudah mati sebenarnya orang gila-gila makan sembarangan itu, Pak. Tapi mengapa dia tidak mati kalau memang itu benar kesehatan? Kadang-kadang kita itu dibodohin dengan setan-setan yang modern itu. Mulane kita kudu ngaji pinter, Pak. Kudu ngaji. Kita gunakan kesehatan untuk menjaga kesehatan, tapi jangan sampai kita mau meninggalkan keimanan kita kepada Allah dan kepada utusan, termasuk iman yang nomor 6. Mengapa di Mekah sana kok takut sekarang? Karena dia tidak ikut Asy'ariyah. Kalau NU itu adalah ilmu tauhidnya ikut Asy'ariyah. Ada qadha, ada qadar. Kalau di sana kan enggak, hanya memakai Quran hadis. Maka Quran hadis tidak dipahami dengan pemahaman ulama. Coba kalau dia pahami dengan kayak orang NU Asy'ariyah, apa namanya qadha, apa namanya qadar. Qadar adalah sesuatu yang terjadi. Qadha adalah sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang terjadi aja itu bisa dirubah dengan doa. Dalam
kitab taklim la yarudul qadara ila du'a. Tidak akan bisa menolak qadar terjadinya wabah kecuali dengan doa. Tapi mengapa pelajaran-pelajaran ini kok nggak diakui di Indonesia? Padahal itu ada di Indonesia. Kadang sering-sering akhlak yang paling banyak adalah pondok pesantren. Tapi mengapa pelajaran pondok pesantren itu kok tidak diakui? Yang diakui adalah pondok pesantren modern. Yang pondok pesantren modern sekarang tidak bisa membaca kitab kuning yang diakui. Jadi pondok-pondok pesantren salaf itu pekerjaannya membaca kitab-kitab kayak gini itu bisa.